Halo, selamat datang di channel saya. Dengan berat hati saya menyampaikan jika kekalahan saya dalam mengikut sertakan diri dalam desain Tugu Pamulang, rupanya saya kalah. Saya tidak diterima. Kenapa saya tidak menjadi pemenangnya? Karena memang saya tidak dipilih untuk jadi pemenangnya. Tapi tidak apa-apa, mungkin bukan rezeki saya untuk jadi juaranya. Yang penting tetap saya menjadi pemenangnya. Dalam pembuatan desain ini saya merasakan sangat kepuasan, betul-betul puas. Puasnya dari mana? Karena ini saya curhat ya, tolong dikomentari, tolong warnai kekalahan saya. Izinkan saya untuk mengungkapkan perasaan atas kekalahan saya. Kalau tidak kepada para penonton dan tidak kepada pemirsa yang setia di channel ini, saya mau ceritanya sama siapa? Sama keluarga nggak mungkin. Ya ini mungkin satu, belum rezeki saya. Kemudian saya salah dalam penggunaan bahan konstruksi. Tapi yang saya harus ingin disimpan di channel ini bahwa sejarah, saya ingin menjadi sejarah. Lihatlah dahulu sejarah negeriku, pahlawan Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka. demi negeri ini. Kenapa saya tidak menjadi pemenangnya? Karena memang saya tidak dipilih untuk jadi pemenangnya. Desain saya, ada desain yang lebih bagus dari saya. Makanya saya suka menawarkan kepada teman-teman yang masuk WA saya minta desain. Saya menawarkan desain yang biasa. Tapi saya juga menawarkan desain yang benar-benar seperti sungguhan rumah minimalis. Memang harganya beda ya. Karena untuk desain yang bagus saya juga menggunakan jasa orang lain. Artinya saya bekerja sama dengan teman saya yang betul-betul dia memang sarjana UI di bidang arsitek. Saya mau ini menjelaskan mengapa saya ingin menjadi sejarah di tempat desain yang saya ikuti kemarin. Karena ini pengen pada tahu nggak nih, ya itu buat pengalaman lah ya. Ini saya mau ngasih tunjuk keterangan filosofi di dalam Tugu. Kami berharap suatu saat nanti istana kerajaan Banten yang telah tinggal sisa puing saja itu dibangun ulang. Kalau bisa, ya saya juga tahu dananya nggak sedikit. Tapi pengennya sih kalau bisa dibangun untuk tujuannya untuk menciptakan tempat pariwisata baru seperti di Mekah Al-Mukarramah. Kapan saya bisa ke sana? Dengan keikutsertaan lomba ide ini, kami sampaikan terima kasih banyak atas kesempatannya. Mengingat daerah Tangerang yang saya cintai itu daerah perkotaan yang ramai, kami selaku peserta desain Tugu ingin memanfaatkan kesempatan berharga ini agar menjadi suatu monumen baru yang kental dengan sejarah dan filosofinya. Pada bagian dasar berbentuk benteng yang mencerminkan benteng pertahanan. Jadi mengingatkan pada benteng Banten, khususnya
untuk Tangerang. Saya juga mendengarkan pengajian ceramah dari Al-Maghfurullah Syekh Uci Turut Susi. Kalau Tangerang itu dulunya disingkat Teger. Teger yang terang benderang. Berarti Tangerang itu teger, ketegaran, yang teger, yang kokoh dan sangat terang benderang. Itu saya mendengarkan tausiah tentang Tangerang, kota yang saya cintai. Kemudian bagian dinding sisi benteng terdapat simbol pintu raja. Itu pintunya itu mati ya, cuman sebatas simbol aja. Yang filosofinya sebagai keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya dalam sayembara tersebut. Tugu benteng berbentuk 5 sudut yang mencerminkan simbol logo pendidikan. Suka di sini tuh SD kan. Tiap sisi dinding terdapat batu tulis sisi dinding, diantaranya sisi pertama itu adalah tangga tangan peresmian, sisi kedua peresmian juga dari tingkat kecamatan Tangerang Kabupaten, sisi ketiga peresmian juga. Kemudian sisi keempat ini sejarah dulu. Saya baca di internet kalau dulu pernah dia jadi desa kemudian lurah, itu saya baca di internet kayak gitu. Jadi ada 5 sisi. Selanjutnya di atas benteng terdapat 5 tingkatan yang mengelilingi menara. Jadi sebelum menara itu ada tingkatan 5 yang filosofinya saya artikan sebagai simbol tingkat pendidikan usia dini, sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pada bagian menara terdapat batu tulisan, jadi tidak seperti apa ya. Jadi ini lebih ke seperti quotes yang menggambarkan untuk para pengguna jalan ketika macet atau menambah nilai suatu nasihat yang di dalamnya seperti pada sisi sudut pandangnya jika dilihat dari timur laut, di sisi tulisannya dikhususkan bagi semua pelajar karena memang di situ lingkungan pendidikan yang bertuliskan mutiara, kalimat mutiara untuk pelajar, yaitu pertama disiplin, beriman, rasional, modern, dan profesional, khususnya untuk mahasiswa ya. Terus di sisi jika dilihat dari sudut pandang dari arah barat laut, sisi tulisannya dikhususkan untuk umum, yang bertuliskan yang satu bertakwa, hablum minallah dan hablum minanas, kemudian berakhlak mulia, yang kelima jujur. Bagian mahkota tugu intan ini berbentuk berlian yang filosofinya adalah ilmu dan kesucian hati yang diletakkan di atas ketinggian setelah benteng pertahanan dan menara pembelajaran. Namun di sini pelajaran bagi saya dalam sayembara ini adalah sayembara desain, bukan sayembara filosofi. Jadi memang kesalahan saya. Nih, ini adalah tuh. Ini sayembara desain bukan sayembara filosofi. Oke, terima kasih atas kesetiaan Bapak dan Ibu untuk menyaksikan desain tugu saya. Mungkin ini adalah gambaran kalau saya membuat desain yang ekstra atau yang bagus untuk rumah pun, ini sampelnya itu gambarnya seperti ini. Jadi tidak terlalu kartun-kartun amat lah, agak mirip asli. Ini saya kerjasama dengan arsitek yang saya ceritakan tadi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sehat-sehat selalu dan semoga lancar rezekinya. Kecintaan tak meminta alasan.
kecintaan tak butuhkan pemberianmu. Selalu ada ruang di balik dunia. Jangan kau tanyakan permasalahan mereka. Fokuskanlah dirimu, perhatikan langkahmu. Hati yang kau miliki jangan lagi kau nodai. Fokuskanlah dirimu, perhatikan langkahmu. Hati yang kau miliki